Tembalang ini menarik. Tanya itu gini, Semarangnya ada Semarang bawah, ada Semarang atas. Pertanyaannya kenapa Tembalang kok bisa banjir gitu ya? Semennya tidak dirawat ya bisa jadi nanti depan juga akan banjir kembali. Oke, kalau boleh tahu itu jalan itu kewenangannya ada di Perkim atau di PU itu Pak? Itu di PU. PU ya? PU ya. Oke, berarti saluran kanan kiri, Iya. drainase. Ini notis ini Pak Isyam. Iya. Ini sepertinya ada pekerjaan besar ini. Iya. Saya. Metese ini ada kaitannya dengan aliran sungai di atas gitu. Di atas. Ungaran gitu. Kalau nggak salah dengar itu mulai dari Bergas sampai Ungaran Timur dan Ungaran Barat itu kemudian menjadi satu dan turun ke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Ya, hari ini kita kembali dalam channel acara Suara Banteng Semarang, yang mana pada pagi hari ini saya Agus Wiharto akan bertindak sebagai host, dan hari ini kami sudah mengundang bapak-bapak dari Kecamatan Tembalang. Wah, ini luar biasa, ini bisa saya kumpulkan pagi hari ini di kantor untuk bisa memberikan gambaran, wawasan, serta diskusi-diskusi hangat yang sudah sangat ditunggu oleh warga Tembalang pada umumnya dan warga Kelurahan Meteseh, Kelurahan Sendang Mulyo, sebagian Kedung Mundu dan Sendangguo. Karena tema yang kita angkat hari ini adalah penanganan banjir Kecamatan Tembalang. Yang pertama saya perkenalkan tamu kita dari sebelah kanan pojok. Ini pemilik Meteseh atau yang punya Meteseh, Mbah Lurah kalau saya biasa memanggil. Monggo Mbah Lurah bisa memperkenalkan diri. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Joko Rahmantoko, Lurah Meteseh, menjabat di Lurah Meteseh sejak 2023, namun di Meteseh sejak 2022. Jadi selama ini memang banyak persoalan di Meteseh kaitannya banjir. Oke, Itu. nanti kita elaborasi kembali apa yang menjadi kendala di Meteseh. Yang kedua, Mas Riyadi, beliau adalah tokoh masyarakat sekaligus hari ini ada di dalam forum LPMK atau Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan di Kecamatan Tembalang. Kebetulan domisilinya ada di Jangli. Monggo Mas Riyadi bisa memperkenalkan diri. Oke, terima kasih Mas Agus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Riyadi sebagai Ketua LPMK Kelurahan Jangli. Maturun, Mas Agus. Oke, yang ketiga, nah ini kolega saya juga ini, Mas Dr. Irfan Rahmana, SEMM. Beliau praktisi, beliau juga akademisi, beliau juga dosen, beliau juga apa ya? Ya, monggo silakan memperkenalkan diri. Baik, saya MR Farhamana, tinggal juga di Tembalang sebagai akademisi dan juga pemerhati lingkungan. Matur suwun Mas Agus. Iya, oke, kita sudah kenalkan ketiga narasumber kita yang hari ini. Beliau bertiga ini juga adalah punggawa-punggawa kita di Tembalang, di mana selama 5 tahun terakhir saya juga mengikuti apa yang beliau-beliau sudah lakukan, dan kita mulai dari Pak Lurah dulu karena beliau ini yang setiap hari ketemu dengan masyarakat, di mana masyarakat yang terdampak banjir Tembalang itu larinya pertama pasti ke Mbah Lurah. Nah, monggo Mbah Lurah saya beri kesempatan untuk bisa menjelaskan kondisi real hari ini di Meteseh terutama terkait dengan banjir yang mungkin setiap tahun selalu kita rasakan di wilayah kita. Monggo Mbah Lurah. Oke, terima kasih. Memang betul di Kelurahan Meteseh ini yang menjadi pusat perhatian itu ada 2 titik, yaitu di RW 26, tepatnya di RT 6, RW 26 di Narinda. Di sana memang 1 RT yang
penduduknya kurang lebih di sana ada 100-an, kemudian kakaknya ada 28. Memang perumahan itu berada di pinggir atau di bantaran Sungai Babon, sehingga manakala hujan di hulu, utamanya di Mloweh Ungaran, ataupun hujan lokal di wilayah Tembalang, utamanya Bulusan, kemudian Tembalang, Kramas, Meteseh, itu juga menjadikan memicu terjadinya genangan di wilayah Dinarindah. Apalagi kalau hujannya meluas dari Ungaran sampai ke Tembalang, Meteseh, itu akhirnya tergenang. Jadi eksternal dari Babon, Ungaran, internal berarti dari Bulusan, Tembalang, Kramas yang turun ke Meteseh, karena di sana kurang adanya embung ataupun kolam retensi untuk mereduksi air yang masuk di Sungai Babon. Yang kedua berada di RW 5 di Sumberjo, itu di perumahan Grand Batik, tepatnya di RT 5 RW 5. Di sana kurang lebih ada 14 kakak, kemudian di RT 4 juga ada di RW 5. Di sepanjang wilayah tersebut rutin setiap tahun, ini yang sudah yang kelima. Di tahun 2026 ini sudah yang kelima banjirnya, sehingga kita memang rutin di RW 5 itu di Sumberjo. Memang di sepanjang Sungai Babon itu belum ada tanggul atau pengaman di kawasan sungai sepanjang RW 5 itu. Tadi kalau yang di RW 26 itu memang sudah ada, namun air itu kan belok, dan ini sudah mendatanganan dari teman-teman PU, ditinggikan tanggulnya sementara, sifatnya peninggian tanggul yang di ladang itu. Namun demikian, manakala jangka pendeknya itu Sungai Babon tidak diambil sedimennya, tidak dirawat, ya bisa jadi nanti ke depan juga akan banjir kembali. Karena dari hulu hujan atau banjir itu kan membawa sedimen, sehingga sedimen itu perlu rutin dibersihkan seperti itu. Berarti normalisasi sungai itu mutlak harus segera dilakukan, itu Mbak Lurah? Betul Pak Agus. Jadi memang sedimen itu segera harus rutin, karena menurut penjelasan dari teman-teman masyarakat setempat belum ada atau belum pernah adanya perawatan pengambilan sedimen. Kalau dulu masyarakat lokal itu sering ngambil pasir itu, tapi sekarang masyarakat lokal itu sudah tidak mau dan nggak mau. Oke, untuk masalah utama berarti kan memang sedimentasi sungai itu yang menjadi kendala paling krusial hari ini. Betul. Tapi dalam proses perjalanan air, apakah ada infrastruktur yang hari ini masih mengganggu sehingga luapan air pada saat hujan, karena air itu kan bukan hanya dari hujan tapi juga dari pemukiman, juga dari drainase rumah yang memang hari ini belum sempurna. Nah, itu apakah ada yang menyebabkan banjir itu datang dalam satu waktu selain air hujan dan kiriman dari Ungaran ke wilayah kita di Meteseh, Mbak Lurah? Apakah ada yang lainnya? Oke, ada. Memang di drainase juga faktor penunjang. Memang ada beberapa drainase yang memang sudah lama sejak perumahan itu dibangun belum pernah mendapat perawatan. Itu yang pertama. Yang kedua, belum adanya tambahan cross drain. Kalau di embung di Jalan Bukit Kencana Jaya itu ada embung di bawah. Itu sebenarnya sudah ada embungnya, cuma cross drainnya itu hanya satu. Itu harus ada dua, sehingga air yang dari atas itu tidak turun ke bawah, belok ke Dinar Mas atau ke Dinarindah. Ya, harusnya. Saya potong sebentar.
air yang dari atas Iya. itu yang dari Ungaran atau dari Tembalang wilayah atas yang ada di Meteseh, Bulusan ya? Bulusan. Iya, Mas. dari atas. Termasuk dari Bulusan, termasuk dari Sekitaran Jaya. Oh iya. Iya. Berarti dari kelurahan lain di seberang tapi Iya. masih di wilayah Tembalang juga ya, Mbak? Betul, iya. Oh gitu nggih. Nggih. Oke. Lalu apakah kelurahan dalam hal ini pemerintah Kota Semarang sudah melakukan antisipasi sebelum banjir itu datang? Contoh gini Pak Lurah, Iya. maksudnya antisipasi itu kan bisa kita lakukan bila mana air belum datang. Iya. Berarti kan sebelum musim penghujan, Iya. itu berarti kan antisipasi apa sih yang sudah dilakukan oleh pihak kelurahan? Ya, baru-baru ini kita sudah koordinasi dengan teman-teman PU Nggih. ya untuk mengajukan anggaran perubahan dari teman-teman PU untuk menambah kosden Ya. yang di Embung Bukit Kencana Jaya itu. Yang kemudian kalau teman-teman yang yang saluran di kawasan perumahan itu kita koordinasi dengan teman-teman Perkim Nggih. supaya ada perbaikan ataupun perawatan saluran yang ada di sana, artinya sehingga saluran itu bisa normal. Nggih. Itu yang kedua ya, itu memanfaatkan embung lagi di atas. Jadi embung kita itu ada 3 di sana. Oh, sebenarnya sudah ada 3. Ada 3. Nggih. Cuma embung tadi yang ketiga-tiganya itu pintu dari embung itu masih ambrol atau belum maksimal. Iya. Artinya itu perlu perbaikan. Sehingga itu kalau ada perbaikan, kemudian pintu itu di maksimal ditutup sehingga bisa menampung air, sehingga harapannya itu bisa menampung dan mereduksi air turun ke kawasan Dinar Indah maupun ke Sungai Babon. Gitu. Iya, oke. Ini kalau sudah menyangkut dengan anggaran, Iya. karena di Kota Semarang sendiri juga hari ini mungkin fokus kita memang ada di sana, di penanganan banjir, terutama di wilayah Tembalang. Ini sepertinya Mas Ketua LPMK ini harus bisa segera membantu Pak Lurah dan Pak Camat untuk membuat grand design atau blueprint. Jadi kalau hari ini kita punya musrenbang, mungkin musrenbang kelurahan atau kecamatan, atau juga bisa bersurat ke OPD teknis yang terkait yang tadi disampaikan oleh Pak Lurah, berarti kan sudah ada Perkim, sudah ada PU yang bisa kita komunikasikan. Dan ini saya ingin mendengar ini dari LPMK, peran hari ini yang sudah diberikan kepada Pak Lurah dan Pak Camat itu sejauh mana, lalu alur anggarannya itu sebenarnya seperti apa sih, biar Pak Lurah ini juga pada saat mengusulkan itu bisa tahu, oh saya mau mengusulkan ke Perkim karena di Perkim itu ada anggaran sekian atau bagaimana, atau PU atau seperti apa. Monggo Mas Riyadi sebagai LPMK yang setiap saat itu mengawal proses alur anggaran di pemerintah Kota Semarang, saya persilakan. Monggo. Terima kasih Mas Agus atas waktu yang telah diberikan. Jadi memang terkait dengan penanggulangan bencana itu tentunya tidak lepas dari anggaran, seperti itu. Terus kemudian terkait dengan anggaran dalam hal penanganan bencana ini, sebetulnya di sini ada banyak kanal-kanal, Ya. Mas Agus. Yang pertama adalah tentunya melalui musrenbang di tingkat kelurahan dan kecamatan, yang pada tahun ini pelaksanaan musrenbang itu berbeda dengan tahun kemarin. Oh gitu ya. Ya, kalau tahun kemarin itu sifatnya alokatif, tapi kalau sekarang aspiratif. Ya. Nah, dalam hal aspiratif ini tentunya pemerintah Kota Semarang memberikan ruang yang seluas-luasnya kepada masyarakat, dalam hal ini termasuk dari perangkat kelurahan, untuk mengidentifikasi dan kemudian menyampaikan aspirasi terkait dengan kebutuhan. Sama dalam hal ini terkait dengan penanggulangan banjir di Meteseh ya Pak. Iya. Artinya itu kan tidak bisa dilakukan secara parsial. Ya. Itu harus dilakukan betul-betul mitigasinya itu mulai dari hulu. Kalau nggak salah banjir di Meteseh ini ada kaitannya dengan aliran sungai di atas ya Pak. Di atas. Ungaran gitu. Iya. Kalau nggak salah dengar itu
mulai dari Bergas sampai Ungaran Timur dan Ungaran Barat itu kemudian menjadi satu dan turun ke bawah, sehingga kanal-kanal yang sudah disiapkan oleh pemerintah ini ya tentunya harus kita optimalkan. Selain dari musrembang di kelurahan kecamatan, juga di sini sebetulnya kan ada potir juga sebetulnya. Nah ini mungkin harapannya semua pemangku kepentingan dalam hal ini perangkat kelurahan bisa bekerja sama bareng-bareng dengan forum LPMK baik di tingkat kecamatan maupun kelurahan. Paling tidak yang awal yang bisa kita lakukan adalah mengidentifikasi dan mencari solusi. Terus kemudian ini nanti sesuai kebutuhannya kita larikan kemana ya nanti kita bahas bareng-bareng. Intinya pemerintah Kota Semarang sudah menyiapkan kanal, Mas Agus, dan kemarin sudah memberikan arahan bahwa harapannya terkait dengan musrembang ini nanti harus terintegrasi, jadi tidak putus-putus, sehingga tantangan yang ada ke depan itu bisa terjawab dengan tuntas. Oke. Saya tergelitik tadi sedikit Mas Riyadi, ada sifat anggaran yang hari ini berubah mulai tahun ini ya, berarti yang bersifat yang awalnya alokatif menjadi aspiratif. Berarti asumsi saya kok Pak Lurah hari ini sudah tidak bisa menentukan titik-titik mana yang akan dieksekusi untuk pelaksanaan program pembangunan di kelurahan tersebut. Kurang lebih apakah seperti itu, Mas Riyadi? Ada sebuah mekanisme yang tadi sudah saya sampaikan, Mas Agus, bahwa dalam hal penyusunan anggaran tadi kita bersifat aspiratif, ya. Artinya di situ adalah momentum yang sangat pas sebetulnya, mulai yang bisa disampaikan oleh lurah dan pengampu wilayah untuk menyampaikan aspirasi. Tapi tentunya ketika ini sudah berjalan, kemudian ketika dirasa ini masih ada yang belum tersentuh, tentunya ini masih ada kanal-kanal yang lain, seperti OKIR dan lain sebagainya. Lewat OPD tadi juga Pak Lurah sudah menyampaikan, sudah mencoba untuk melakukan koordinasi baik di PU maupun di Perkim. Gitu. Oke, berarti menurut saya sifat yang aspiratif ini mungkin memang menjadi salah satu kelebihan pada saat kita mengusulkan. Berarti kan kita bisa mengusulkan sebanyak-banyak mungkin program pembangunan di wilayah. Tapi Pak Lurah sendiri berarti hari ini sudah tidak bisa menentukan titik mana yang akan dieksekusi pembangunannya. Mungkin Pak Lurah bisa menyampaikan apa yang hari ini. Ya, memang betul. Jadi kita sekarang bagian yang ikut mengusulkan, tentu koordinasi dengan LPMK, dengan tokoh-tokoh Pak RW dan Pak RT yang di wilayah masing-masing. Namun cuma karena ini berada di OPD, sehingga kita juga tidak bisa ikut. Kalau dulu kelurahan bisa menentukan titiknya atau bisa ikut mengintervensi lokasinya. Bahasanya apa ya? Bahasanya kuasa pengguna anggaran. Kuasa pengguna anggaran. Ya, itu lurah. Ya, tapi sekarang mulai tahun ini kan sudah berada di OPD. Memang teknisnya ada di sana. Oh gitu ya. Berarti semua kegiatan pembangunan wilayah itu ditarik ke OPD teknis terkait. Pak Lurah hanya mengusulkan. Oke, paham. Jadi Mas Riyadi sebagai LPMK pun hari ini berarti kan tetap harus seirama ini dengan Pak Lurah, Bu Lurah maupun Pak Camat ya pada saat mengajukan usulan-usulan program pembangunan di wilayah. Oke, berarti saya sedikit agak paham, cuman masih agak ganjel karena kuasa pengguna anggaran di kelurahan dan kecamatan itu selama ini kan kita fungsikan anggaran tersebut untuk bisa mengintervensi pembangunan-pembangunan yang sifatnya urgent atau dibutuhkan percepatan. Tapi dengan kita harus bersurat kembali atau kita mengusulkan kepada OPD teknis, itu Pak Lurah selama ini bisa melakukannya dengan semudah pada saat kita menjadi kuasa pengguna anggaran, Pak Lurah? Itu lebih agak ribet yang sekarang. Jadi kalau dulu kan kita
bisa memfasilitasi teman-teman di RW ya. Ya, bisa langsung dieksekusi. Ya, ini ya Pak diskusi. Lurah menentukan ya, ini. tapi ikut menentukan. Ya. Tapi kalau yang sekarang itu mungkin ya, tapi tadi yang disampaikan karena untuk supaya bisa selesai Ya. sekali Tuntas, ya. ya. Jadi Ya. memang ranahnya di OPD. Oke. Itu kadang-kadang kita kalau di wilayah itu kan parsial ya. Ya. Ya, seperti itu. Mas Riyadi sebagai LPMK ini, mohon masukan terkait dengan alur atau mekanisme yang hari ini berjalan seperti ini. Apa yang harus Pak Lurah, Bu Lurah lakukan untuk bisa mempercepat, terutama untuk wilayah-wilayah yang membutuhkan percepatan pembangunan yang sifatnya skala prioritas ya, kalau dulu namanya ya. Iya. Jadi kita kan selalu bikin long list, lalu skala prioritasnya harus kita eksekusi. Mohon masukannya Mas Riyadi dari LPMK, seperti apa Monggo? Saya pikir terkait dengan apa yang sudah disiapkan oleh pemerintah Kota Semarang sejauh ini itu sudah bagus. Artinya memang kita tidak reaksioner untuk kemudian bahwa kendala di sini, cepat kita ambil sikap Keputusan, ya. keputusan, tapi itu tidak tuntas. Sementara kalau sekarang ini saya lihat semuanya itu terintegrasi ya Pak, terintegrasi. Ya. Dan harapannya ini nanti bisa menemukan sebuah solusi yang membuat semua masalah ini bisa ditanggulangi sampai dengan tuntas, seperti itu. Terus kemudian terkait dengan percepatan pembangunan itu sendiri, harapannya adalah dari pihak perangkat kelurahan dan juga masyarakat ini nanti benar-benar harus bisa meyakinkan, baik itu di OPD maupun dari pemerintah Kota Semarang, karena ini sifatnya kita mitigasi ya Mas ya. Iya. Mitigasi artinya mumpung ini belum ada hujan, belum ada banjir lagi, harapannya program-program yang kemarin belum sempat tersentuh atau tersampaikan melalui aspirasi itu bisa disampaikan melalui pokir. Oke, ini berbicara poker ini. Kebetulan kami di PDI Perjuangan Kota Semarang ada 14 anggota dewan yang bisa dimaksimalkan, dan kebetulan juga ketua DPRD-nya adalah saudara kita Bapak Kadar Rusman, itu juga beliau dari PDI Perjuangan, sehingga poker itu apakah kami nanti bisa membantu memfasilitasi kepada teman-teman fraksi, apakah bapak-bapak juga sudah punya akses, ini Pak Lurah ini terutama biasanya harus punya HCOE masing-masing wilayah itu kan perdapil ya. Iya. Perdapil itu punya, kalau di Tembalang terutama di Metase itu kan kita punya Mbak Leli Purwandari, kita punya Ya. Pak Kusrin ya. Pak Kusrin di Tembalang. Ya. Nah, lalu juga Bu Wali Kota, jangan lupa juga Bu Wali dan Pak Wakil Wali Kota hari ini itu kan juga dari PDI Perjuangan, sehingga Pak Lurah silahkan juga nanti bisa mengkomunikasikan apa yang dibutuhkan. Dan saya pengen tahu ini untuk yang sudah berjalan selama ini, Mbak Leli dan Pak Kusrin peran di Tembalangnya seperti apa. Saya minta masukan dari Pak Lurah terkait dengan poker ya terutama. Ya. Memang betul untuk Metese selama ini kami komunikasikan dengan anggota dewan yang kita sering dari teman-teman PDI itu Bu Leli Purwandari, Mbak Leli, yang di Metese, dan banyak sekali kami dibantu yang di wilayah kami, baik itu saluran maupun jalan maupun yang lainnya Menggunakan poker. ya, menggunakan poker. Dan luar biasa biasanya waktunya tidak terlalu ribet dan lama, dan biasanya sangat cepat. Responnya cepat. Luar biasa ya. Luar biasa. Oke, terima kasih Mbak Leli. Terima kasih dari teman-teman dari PDI melalui Bu Leli Purwandari. Kami sudah memanfaatkan. Oke, terima kasih Pak Lurah atas komunikasi yang baik hari ini, sehingga kami itu selalu mendorong kepada teman-teman pada saat rakor maupun di komisi-komisi itu kan biasa kita ada pimpinan komisi, terutama di komisi C itu Pak Rukianto, itu juga kebetulan dari PDI Perjuangan ketua komisi C, sehingga kita bisa intervensi secara langsung dari internal partai itu bila mana nanti Pak Lurah itu membutuhkan yang
sifat pokirnya ya, sifatnya pokir itu tadi bisa kita sampaikan kepada teman-teman yang ada di Komisi C terutama, karena kayak tadi yang disebutkan PU, Perkim ya, itu kan mitranya ada di Komisi C kalau hari ini. Ye. Lalu yang berikutnya Mas Riyadi, apakah hari ini blueprint yang lama yang selalu kita buat di setiap tahun itu juga masih bisa terrealisasi, atau mungkin usulan-usulan kita yang masuk di long list selain hari ini pekerjaan yang sifatnya harus tuntas tadi juga harus dikerjakan, apakah pekerjaan kecil-kecil yang ada di kampung-kampung itu masih bisa terfasilitasi atau seperti apa? Monggo. Terima kasih. Sebelumnya mungkin saya menjawab terkait tadi ya Mas Agus ya, terkait dengan apa namanya kanal-kanal yang lain selain tentunya Musrembang. Yeah. Ini sedikit ilustrasi mawon Pak Lurah, Iya. bahwa memang komunikasi dengan lembaga terkait yang ada di kelurahan ini penting sekali. Yeah. Karena sebetulnya kebutuhan apa sih kita yang mendesak itu betul-betul teridentifikasi, terus kemudian solusinya seperti apa, ini bisa menjadi jelas. Seperti contoh di Jangli kemarin itu melalui Pokir, melalui OPD teknis itu insya Allah harapannya di tahun ini segera bisa tereksekusi. Di luar Musrembang, Jangli itu sudah mendapatkan kurang lebih 1,5 miliar rupiah. Yeah. 1,5 miliar itu di luar Musrembang, Mas Agus. Berarti kayak semacam apa ya, anggaran alokasi khusus gitu gitu untuk Kecamatan Tembalang ya. Iya. Oh, yeah, yeah. Kuncinya memang itu ada di apa namanya di komunikasi, baik itu internal kelembagaan di masing-masing kelurahan, juga dengan OPD dan juga dewan tentunya. Seperti itu. Afirmasi bukan Mas ya? Gimana? Afirmasi atau apa ya namanya ya? Anggaran yang memang dikhususkan untuk. Iya, betul. Iya, anggaran yang afirmasi. Pak Lurah sudah menerima itu berarti ya sebenarnya ya di Meteseh dan Rawasari mungkin. Iya, yang Meteseh dan Rawasari kan ada tambahan khusus tahun. Iya, Iya, yang iya. alokasi khusus yang Iya. untuk penanganan banjir ya. Iya. Itu sudah terserap juga Pak Lurah sebenarnya. Sudah. Iya. Iya. Iya, iya. Iya. Sebenarnya upaya-upaya kita untuk bisa meminimalisir banjir setiap tahun itu memang sudah kita lakukan sebenarnya ya. Dari Pak Lurah, dari ketua LPMK ya, berarti ada 12 ketua LPMK di Kecamatan Tembalang, dan hari ini juga ada forum LPMK Kecamatan yang dulu juga sebenarnya bisa memberikan masukan Pak Camat pada saat beliau menjadi kuasa pengguna anggaran. Tapi hari ini kita hanya bisa memberikan pendampingan, memberikan advice atau masukan-masukan kita yang mudah-mudahan Pak Lurah dan Pak Camat itu bisa meneruskan ke OPD teknis terkait, karena kita yang di LPMK ini biasanya memang selalu ada di lapangan ya Mas ya, selalu tahu ya lebih detail masalah-masalah yang terjadi di wilayah. Tapi tidak kalah penting pandangan umum dari apa yang hari ini terjadi di Tembalang pada umumnya dan di Meteseh pada khususnya itu. Kami juga di sini ada Mas Irfan yang kami harapkan bisa memberikan masukan apa sih yang kurang dari kita hari ini ya, karena Pak Lurah itu sudah 4 tahun, saya yakin 4 tahun itu juga sudah berjibaku dengan setiap tahunnya berarti Pak? Setiap tahunnya. Setiap tahun ya, setiap tahunnya kita juga sudah berjibaku dengan banjir, dan setiap tahun juga beliau sudah mengalokasikan semua anggaran yang ada di kelurahan maupun kecamatan untuk bisa mengurangi dampak dari banjir ini. Karena warga ini hari ini kok sepertinya sudah agak bosan ini karena 5 tahun terakhir ini. Berarti kalau kemarin-kemarin ternyata kurang ininya. Nanti saya juga minta masukan ini dari beliau, praktisi yang hari ini juga menjadi akademisi di ini warga kita juga Pak Lurah ternyata. Ya, warga Keramas. Sehingga nanti minta Pak masukannya Mas Irfan, waktu dan tempat saya persilakan ini kepada akademisi kita ini. Monggo. Baik Mas Agus dan teman-teman sekalian, ini memang bicara Tembalang ini menarik ya. Karena pertanyaan itu gini, Semarangnya ada Semarang bawah, ada Semarang atas. Pertanyaannya kenapa Tembalang kok bisa banjir gitu ya? Semarang atas ini padahal ini. Padahal Semarang atas. Semarang atas ya. Ya, padahal Semarang atas.
Sementara orang-orang bawah itu mikirnya kalau tembalang banjir itu yang bawah itu seperti apa gitu. Oh, yang bawah hilang berarti ya sudah ya. Iya. Nah, itu. Nah, Nah, ini perlu kita cermati. Ternyata data BPS terbaru, Tembalang itu adalah wilayah dengan kenaikan NJOP tertinggi di Semarang. Wah, luar biasa. Berarti Nah, mahal-mahal ini rumahnya ini. Nah, Iya, iya, iya. Artinya terjadi limpasan permukiman yang masif hari-hari sekarang ini. Jadi ada 3 hal. Pertama, limpasan perumahan yang dulunya adalah lahan hijau, ya, hari ini itu menjadi perumahan. Entah itu kos-kosan, ya kan, entah itu Hunian, perumahan hunian ya. hunian, Iya, ya, iya. ataupun yang lainnya. Nah, ini yang hari ini faktanya betul-betul dalam 5 tahun terakhir ini masif sekali. Nah, kemudian yang kedua adalah ini Mas Agus, topografi wilayah Tembalang itu kan berbukit-bukit ya, Oke. sehingga turunan air atau limpasan air itu betul-betul masif. Nah, kemudian yang ketiga, daerah atau wilayah hilir itu betul-betul menerima beban limpasan air dari perbukitan tadi, dari atas tadi yang begitu masif. Nah, inilah yang kemudian yang terjadi 5 tahun di tempat Montese, Rosari dan seterusnya ini, karena memang dulu itu nggak pernah ada ceritanya gitu ya. Iya. Ini masif, bahkan tadi Pak Lurah menyampaikan tiap tahun. Setiap tahun sekarang ya. Jadi saya kira ini perlu, saya setuju dengan yang disampaikan oleh Mas Agus Marian juga, ini perlu memang langkah bersama Mas Agus, Iya. karena tidak hanya mitigasi tadi secara prosedural, tetapi mitigasi bencana ini juga harus kita mapping betul di mana bottleneck-nya, ya, titik-titik rawan, ya, titik-titik rawan itu di mana saja, itu perlu kita mapping, terus kemudian kita tentukan langkah-langkah yang memang itu bisa kita lakukan secara tepat. Oke. Ini secara gambaran umum Mas Irfan tadi sampaikan. Tapi untuk yang hari ini sudah kita lakukan, Pak Lurah, Mas PMK sudah lakukan, faktor-faktor utama banjir tadi sepertinya kok belum bisa tersentuh, karena anggaran kelurahan dan kecamatan pun kita tahu sendiri bahwa setiap tahun aja kadang hanya berapa Pak Lurah kalau yang sudah biasa berjalan? kalau di Metese itu 1,3 ya. 1,3 untuk berapa RW Pak Lurah? Untuk 31 RW. 31 RW. 31 RW itu dengan masalah yang berbeda. Iya. Dengan masalah yang berbeda itu bukan hanya penanganan banjir tentunya. Iya. Ya, Betul. ada yang jalannya rusak. Jalannya rusak. Ada yang minta balai RT Balai RW. Balai RW Iya. diperbaiki. Ya, ini. Belum lagi pekerjaan-pekerjaan lainnya yang Iya. harus tetap juga dikerjakan oleh Pak Lurah. Betul. Nah, ini Mas Irfan, Hmm. tolong beri masukan kepada kami, apa yang harus kami lakukan baik di jangka pendeknya maupun di jangka panjang. Hal-hal krusial apa yang harus kami segera lakukan, Mas Irfan? Ya, Mas Agus dan para pemirsa semuanya ya. Jadi saya sendiri kalau melihat teman-teman ini, teman-teman semuanya, ini gercepnya luar biasa ketika terjadi begitu ada air, ada saling WA dan seterusnya. Saya kira ini salah satu solusi jangka pendek yang memang harus, ini tadi Mas Jan menyampaikan bahwa ini harus terintegrasi, ya. Kesiapsiagaan kita di dalam mengantisipasi ini, gercep ini penting sekali karena memang tadi anggarannya terbatas, wilayahnya memang memungkinkan itu, dan kemudian limpasan itu terfokus kena di hilirnya, ya, sehingga ini butuh ketahanan kita, butuh kemampuan kecepatan kita di dalam mengantisipasi, ya, datangnya banjir, khususnya ketika hujan-hujan itu ya. Iya. Pak Lurah, kalau Betul. posisi sekarang kan ketika debit hujan nggak ada, ini kan juga aman kan? Iya, aman. Nah, ini saya kira Nggak ada banjir ini ya? Nggak ada banjir. Barusan ada survei tadi. Aman. Iya. Ini malah saya kok berpikirnya hari ini itu adalah momentum sebelum kita masuk ke musim penghujan, Mas Irfan. Lalu penanganan seperti apa sih yang harus kami lakukan terkait dengan yang pertama pemberdayaan masyarakat pastinya. Karena edukasi kepada masyarakat, kepada seluruh warga, 33 RW itu juga tidak wilayah yang kecil, sehingga Pak Lurah juga harus memberikan edukasi ke semua warga bisa tersampaikan. Itu apa yang harus kami lakukan, Mas Irfan? Ini mumpung debit airnya sekarang sedang turun, saya kira sedimentasi ini juga
perlu kita mapping Segerakan, Mas Agus, ya, untuk sedimentasi, kemudian juga sampah ya. Karena memang ini hal-hal yang tadi sampaikan Pak Lurah juga, ini perlu ya pengerukan, pendalaman, karena selama ini kan air itu kan karena sungai-sungai yang ada di kita itu mampet, drainasenya mampet, tadi cross drain sudah disampaikan oleh Pak Lurah, itu memang faktor yang sangat vital. Ya, saya kira momentum hari-hari ini di mana sekarang ini sedang debit hujannya kecil, saya kira drainase itu harus gorong-gorong, drainase itu harus Mas Agus di di mapping, kemudian dimitigasi. Ya kemudian kalau memang itu ada sedimentasi harus dikeruk, didalamkan supaya nanti ketika tiba-tiba hujan itu bisa untuk setidak-tidaknya menampung air sementara. Ya. Saya minta tolong teman-teman nanti bisa ditampilkan slide karena Mas Irfan ini sudah sedikit membuat catatan baik masalah yang hari ini terjadi maupun solusi-solusi jangka pendek dan jangka panjang yang akan kita lakukan. Dan yang berikutnya Mas Irfan ini kebetulan ada di Unisula ya. Iya, beliau dosen juga, beliau juga hari ini terlibat langsung di dalam lembaga-lembaga kemasyarakatan di Kelurahan Kramas, terutama di atas yang tadi Pak Lurah menyumbang ternyata menyumbang di Kramas ya. Menyumbang air ke Metesen. Nah, kami coba elaborasikan kembali apa yang sudah kami lakukan, dan Mas Irfan juga selama ini juga sudah terlibat langsung di dalam program yang sedang berjalan atau yang nantinya akan kita laksanakan. Minta tolong Mas, secara akademisi, apakah kita bisa minta tolong kepada teman-teman akademisi di Unisula ataupun siapa yang nanti coba kita atau pemerintah kota bisa berkomunikasi langsung untuk bisa memberikan masukan itu, Mas Irfan? Ya, terima kasih Mas Agus. Jadi memang kita kebetulan Unisula itu kan tempatnya banjir ya. Oh iya juga ya. Oh iya sama berarti ya. Jadi kita punya pakar-pakar air yang memang ini Mas Agus, kita juga sekarang saya sendiri dengan tim ini sekarang sedang membuat alat ya untuk mitigasi banjir juga, untuk mengganti sak. Jadi kalau banjir itu biasanya kan pakai sak itu ya. Nah itu Pak Lurah itu. Saknya banyak di kantor karena memang stoknya ada ya. Pak Lurah, kita sedang menciptakan ini. Doanya karena ini dibiayai oleh Dikti ya, dinas terkait. Nah itu untuk pengganti samsak atau pengganti sak. Apa namanya Pak Lurah? Kalau itu namanya? Sandbag ya. Kayak sandbag itu. Nanti kayak Pak Lurah kalau tahu gason di jalan yang warnanya oranye itu, oren itu. Nah kira-kira seperti itu Mas. Oh kayak nantinya. Ini ya, berarti permanen ya nanti ya? Semi permanen. Semi permanen ya. Nah ini memang masih prototipe, kita masih uji ban, kemudian juga kita masih melakukan perbaikan-perbaikan, harus dites dulu, uji beban dan sebagainya, sehingga saya kira nanti sinergi antara akademisi dengan teman-teman di lapangan, toh saya juga di lapangan juga, sehingga ini menjadi satu poin di mana kita bisa bersinergi ya, sehingga insya Allah keterlibatan atau partisipasi dari berbagai instansi ini saya kira akan mempermudah atau paling tidak mempercepat penyelesaian masalah banjir di Tembalang. Oke, berarti selain hari ini kita ketemu di dalam podcast Suara Banteng Semarang ini, karena ini momentum yang ditunggu-tunggu oleh warga kita di Tembalang pada umumnya, sepertinya kita juga tetap harus range kembali jadwal untuk ngopi bareng Pak Lurah. Siap Pak. Ya, karena beliau ini memang kami itu selama ini hanya di WA, hanya di telepon. Bahkan terakhir kemarin beliau WA itu pun juga saya juga belum bisa membalas. Tapi sepertinya kita tetap harus ada forum yang sifatnya di kecamatan Mas Riyadi nanti bisa difasilitasi ya. Kita bisa ketemu bersama, duduk bareng untuk bisa memberikan masukan kepada pemerintah Kota Semarang terkait dengan apa yang kita alami hari ini dan masukan-masukan apa dari masyarakat, terutama masyarakat yang langsung terdampak maupun Mas Irfan ini. Mas Irfan ini salah satu
penyumbang air dari atas. Atas. Nah, apa yang harus kita lakukan di atas? Ya. Karena pemberdayaan masyarakatnya di Mas Riyadi nanti, apakah pilah sampahnya harus kita optimalkan kembali, ataukah anggaran 25 juta POP itu bisa kita manfaatkan untuk bisa mengurangi debit air yang turun sampai ke wilayah hilir atau seperti apa? Nanti kita agendakan ya, Mas Irfan. Setuju ya? Setuju. Nanti minta waktunya ya, benar-benar ya ini ya. Siap, Ini saya langsung ya Pak Camat ini nanti. Ya. Saya harus ketemu dengan Mas Irfan dan teman-teman karena kami butuh masukan-masukan yang seperti itu. Selain pekerjaan-pekerjaan yang sudah kita lakukan hari ini, pastinya ada kekurangan yang apa ya, yang harus kita dengarkan. Yeah. Masukan-masukan itu dari teman-teman yang ada di akademisi. Yeah. Itu mungkin yang dari Mas Irfan, dan teman-teman sudah ditampilkan nggih nanti slide-nya. Saya juga berharap nanti ini bisa kita teruskan kepada Ibu Wali Kota, karena Ibu Wali Kota hari ini butuh banyak masukan saya kira dari kita semua, terutama yang ada di wilayah terkait dengan penanganan banjir yang harus kita laksanakan. Lalu kalau penyebab sudah, Mas Riyadi juga sudah terkait dengan apa yang sudah dilakukan, Mas Irfan juga sudah, sehingga semua upaya yang hari ini kita laksanakan juga mungkin masih ada yang kurang, itu pasti, tapi ke depan kami berharap sinergitas antara pemerintah Kota Semarang dengan teman-teman lembaga yang hari ini mewakili Pak RT Pak RW ini, Mas Riyadi ini, lalu juga Mas Irfan sebagai akademisi dan juga sebagai penyumbang utama air dari atas, itu nanti kita akan bisa teruskan sinergitas itu, lalu kita akan bawa ke dalam forum-forum resmi. Apakah nanti sifatnya rakor, Mas Riyadi, kalau di kecamatan, apa Mas Riyadi yang bisa kita buat forum-forum di kecamatan Mas Riyadi? Saya minta masukannya ini. Di kecamatan tentunya kita bisa melakukan rapat kelembagaan. Ada ya rakor gitu ya? Ada rakor kelembagaan itu internal di LPMK maupun yang melibatkan dengan pengampu wilayah. Harus dengan lurah kayaknya Mas. LPMK Iya. dan juga Iya. betul. Iya, nggak Lurah. boleh LPMK sendiri nih. Betul, betul. Pak Lurah ini Karena juga. ini harus apa sinergis. Siap, Iya, Mas. iya. Kerja bersama. Iya. Lalu apakah ada ini Mas Riyadi? Ada momentum yang nanti kita bisa menghadirkan teman-teman dari akademisi? Bisa juga. Bisakah? Masuk, Pak. Iya. Iya. Nanti sebagai tamu undangan Siap. Mas Agus. Iya, langsung nanti. Iya, karena kita sepertinya juga butuh sekali ini. Iya. Kalau saya melihat paparan beliau itu memang sudah komprehensif ya, antara apa yang hari ini terjadi dan penuntasan apa sih yang harus segera dilakukan, dituntaskan dulu itu yang mana? Itu Mas Riyadi. Iya. Minta tolong ya, nanti bisa dikomunikasikan dengan Pak Camat dan beri kami forum gitu aja untuk bisa ngobrol bersama seperti ini lagi dalam apa ya, rapat koordinasi ya mungkin ya, Iya. rapat koordinasi yang notulensinya nanti bisa kita berikan langsung kepada Ibu Wali Kota. Nah, ini pemirsa berarti sudah kita elaborasi apa yang hari ini terjadi, mulai dari banjirnya, mulai dari penanganan yang sudah dilakukan, baik yang sifatnya itu menjadi skala prioritas maupun tidak, lalu juga pandangan-pandangan umum dari rekan kita yang luar biasa sudah kita juga sampaikan. Nah, ini saya minta yang terakhir Pak Lurah, harapan-harapan yang bisa kita sampaikan kepada Ibu Wali Kota dari Pak Lurah sendiri. 31 RW. 31 RW, yang 33 itu Sendang Mulyo ya? Sendang Mulyo. Waduh, luar biasa itu. 31 RW itu hari ini berapa RT Pak Lurah? Kita ada 204 RT. 204 RT di Dan rencana akan 31 bertambah RW. lagi. Iya, mau bertambah lagi. Pak Lurah, saya minta gambaran umum dari pihak kelurahan, dalam hal ini Pak Lurah sebagai pemiliknya ini. Kalau saya bilang di Tembalang itu ada dua yang besar. Yang pertama di Sendang Mulyo, Metesenya ini pemilik Meteseh ini. Nanti kita coba minta masukannya Pak Lurah, silahkan untuk yang penting bisa dilakukan hari ini. Monggo Pak Lurah. Nggih, terima kasih. Nggih. Kalau di Meteseh memang itu ada di beberapa titik jalan-jalan utama itu yang belum ada salurannya.
Salurannya belum ada. Belum ada. Utamanya di Jalan Rawasari Meteseh itu sepanjang ke arah Rawasari itu yang di sisi RW 9 depan Sangwira. Ya. Depan Sangwira itu kanan kiri itu belum ada saluran. Nah, itu kalau ada saluran dibuang dikonekkan dengan Sungai Tunggu atau Sungai Kedung Winong sehingga itu mengurangi air masuk ke Dinar Mas atau Dinar Indah. Karena Dinar Indah itu memang konturnya lebih rendah. Sehingga biasanya kalau di air yang dari depan Pasar Meteseh maupun dari Jalan Rawasari Meteseh itu masuk ke Dinar Indah. Maka itu di lapangan untuk existing saat ini itu belum ada saluran. Nah, itu salurannya harus tembus ke Sungai Kedung Winong atau Sungai Kedung Winong yang jembatan itu. Itu belum ada salurannya ya. Sehingga biasanya kalau di Intan di depan Intan itu kalau pas banjir itu mobil nggak bisa melintas. Maka itu solusinya adalah pembuatan saluran memanjang dari Jalan Rawasari Meteseh tembus ke depan Karisma sampai ke sungai yang pertigaan ya metro itu. Iya, pertigaan metro itu. Ya. Yang kedua adalah Jalan Bukit Kencana Jaya yang dari Bukit. Ya. Saat ini air masuk ke Dinar Indah. Itu perlu ada jalan atau saluran yang ke arah Kedung Winong yang ke arah utara. Ke arah utara. Berarti ikut Bulusan juga sebagian ya, ya, yang kiri itu sebenarnya kalau masih wilayah Meteseh itu yang itu. Masih wilayah Meteseh ya. Itu sepanjang dari pertigaan itu sampai ke utara itu belum ada salurannya ya di sisi kiri. Nah, itu perlu ada saluran supaya membagi air tidak masuk ke Dinar Mas maupun Dinar Elo. Seperti termasuk Dinar Indah. Kalau boleh tahu itu jalan itu kewenangannya ada di Perkim atau di PU itu Pak? Itu di PU. PU ya? PU ya. Oke, berarti saluran kanan kiri drainase. Ini notis ini Pak Isyam. Ini sepertinya ada pekerjaan besar ini. Itu sekarang itu kemudian memang di wilayah kami ada beberapa yang jadi banjir juga di RW 6, kemudian itu di Dukung Genteng, kemudian di RW 7 itu di Kelipang Meteseh. Kalau itu memang butuh peninggian tanggul di RW 6 maupun di RW 7 sehingga supaya air tidak masuk ke kawasan permukiman. Termasuk di RW 21, 22 itu juga perlu peninggian tanggul sehingga air tidak masuk ke kawasan perumahan di RT 8 RW 22 maupun RT 7 RW 21. Oke. Kalau embung Pak Lurah, ya. Apakah ada anggaran embung yang hari ini bisa dimanfaatkan untuk membuat minimal menahan air yang dari atas untuk tidak langsung turun ke Dinar Indah atau Dinar Mas? Itu seperti apa anggaran yang hari ini Pak Lurah sudah coba alokasikan? Untuk embung kok kelihatannya belum kemarin ya? Kemarin koordinasi dengan Pak Isam sebenarnya mau di anggaran perubahan, tapi kemarin saya ketemu beliau katanya saya belum tahu hasilnya. Nanti kita nunggu dari Pak Isam. Dari PU juga. Dari PU ya. Tentunya di masa tadi saya sampaikan ada 3 embung yang sudah berwujud embung jadi itu sebenarnya 2 yang ada di perumahan Seranda View. Seranda atas ya. Ya atas, kemudian yang di bawah Bukit Kencana Jaya yang di bawah. Tadi saya sampaikan bahwa pintunya maksudnya masih belum sempurna sehingga belum menahan air. Yang ketiga adalah di embung RW 12 itu tepatnya di RT 9 RW 12 itu masih berbentuk lahan. Sebenarnya itu bagus untuk embung dan memang untuk set plan-nya untuk embung dan itu sudah serahkan ke pemerintah kota dan lahan saat ini existing masih lahan kosong. Nah, itu perlu dioptimalkan, difungsikan sebagai embung dan kami sudah koordinasi dengan teman-teman PU dan sudah disurvei dan harapannya nanti di 2000 kalau bisa di anggaran perubahan. Kalau nggak bisa ya di 2007 sehingga semakin cepat mengurangi dampak air turun ke wilayah Dinar Mas maupun Dinar Elo dan Dinar Indah. Itu Pak Agus. Siap Pak Lurah. Ini
luar biasa ini. Sebenarnya sudah ada catatan-catatan yang memang harus disampaikan kepada pemerintah Kota Semarang, masukan-masukan dari warga melalui Pak Lurah, dan satu lagi LPMK tidak kalah penting. Saya minta closing statementnya ini, Mas Ketua LPMK, apakah LPMK hari ini bisa membuat suatu guidance tersendiri terkait dengan anggaran yang ada di Kecamatan Tembalang? Apa tetap harus seperti kemarin, yang siapa yang mengusulkan ya itu yang akan direalisasikan? Karena kalau melihat blueprintnya sepertinya Pak Lurah ini butuh dukungan dari 12 kelurahan yang lain ini. Tidak boleh itu yang lain meri-merian itu. Kalau dulu kan gitu ya Pak Lurah. Betul, ya. Kalau kita menyampaikan anggaran, kita kasih dulu meteseh yang urgent. Oh, kelurahan lain meri mesti. Meri, ya. Terus nanti pada teriak-teriak. Tapi monggo Mas Riyadi dari LPMK terkait dengan alur anggaran ini biar nggak meri-merinan tadi, atau kita bisa lebih fokus sehingga tahun depan minimal kalau memang limpasan air dari Kali Babon, Kali Babon itu masih tetap besar sebelum penanganan BBWS, minimal kita bisa mengurangi debit air yang ke depan akan kita hadapi. Monggo Mas Riyadi. Terima kasih. Jadi terkait dengan anggaran ini tentunya disesuaikan dengan program atau green design. Jadi memang di sini harapannya, dan ini sudah kita mulai di LPMK Jangli, bahwa dalam 5 tahun ke depan kita kepengen apa, itu sudah mulai kita identifikasi dan kita buat roadmap-nya. Sama halnya dengan yang ada di Kelurahan Meteseh khususnya dan Tembalang umumnya, harapannya ini nanti Tembalang punya blueprint, Mas Agus, kita punya sebuah green design, sehingga di situ dalam hal pembangunan kita sudah punya alur mana yang harus kita laksanakan sesuai dengan kebutuhan saat ini. Kemudian untuk masukan mawon, closing statement dari kami sebagai LPMK, mohon dari pemerintah Kota Semarang untuk lebih memperketat dalam hal regulasi tata ruang. Karena regulasi tata ruang ini sangat penting sekali, karena sejauh ini banyak sekali dibangun pemukiman-pemukiman, perumahan-perumahan baru tadi sehingga di situ serapan air juga menjadi sangat minim. Nah, kami berharap kepada pemerintah Kota Semarang melalui Ibu Wali untuk memperketat regulasi tata ruang. Terima kasih. Itu yang disampaikan Mas Irfan tadi, yang Mbah Lurah urusannya limpasan air, kita di Tembalang secara umum juga limpasan masyarakat dari wilayah yang dulunya banjir sekarang semua naik ke atas ke Tembalang, tapi juga ternyata itu menyumbang masalah baru yang akhirnya juga kita ikut merasakan banjir. Nah, terkait dengan apa tadi secara umum aturan-aturan yang harus diperketat oleh pemerintah Kota Semarang kepada pengembang-pengembang ini terutama yang sudah menginvestasikan modalnya ke Kecamatan Tembalang, itu berarti kan membuat perumahan. Ini secara akademis, apakah Mas Irfan juga melihat hal itu terjadi di tempat kita, atau semua perumahan itu sebenarnya perizinannya sudah lengkap? Apakah juga fasilitas umum dan sosial yang harusnya bisa dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar itu juga sudah diberikan seharusnya secara komprehensif? Karena aturannya kan jelas kalau di pemerintah Kota Semarang itu sepertinya kok 40% lahan perumahan itu harusnya menjadi fasilitas umum dan fasilitas sosial yang bisa kita manfaatkan untuk salah satunya adalah mengurangi banjir atau mengurangi debit air dari atas. Mas Irfan, saya minta gambaran jelasnya seperti apa sih sebenarnya perizinan itu harusnya. Terima kasih Mas Agus. Jadi memang ini harus melibatkan sinergi antara pertama tentu masyarakat, kemudian pemerintah kota, dan juga akademisi. Karena ini saya kira Tritunggal ini ini akan insya Allah mampu menyelesaikan ini. Betul tadi disampaikan oleh teman-teman bahwa memang bagaimana membangun atau menjadikan Semarang yang resilient. Resilient itu artinya yang tahan banting. Semarang yang kuat. Salah satunya adalah bagaimana kemudian tadi
perizinan itu betul-betul harus dievaluasi ya. Ketika membuat perizinan itu harus dihitung kapasitas ya drainasenya, kapasitas daya tampung airnya itu sejauh mana. Ada di tempat kita khususnya di Melawarman yang embungnya itu sudah diuruk, lalu di atasnya itu mau dibangun perumahan elit, Mas. Oh, waduh. Nah, Ini ya. lalu kemudian kita dorong kepada pemerintah, kemudian di Kramas ya, di Bulan Kramas itu untuk memastikan kepada pengembang baru ini bahwa dia tidak menambah beban air. Ya. Benar. Betul. Boleh itu diteruskan pembangunannya, tapi harus pakai biopori atau pakai sumur resapan. Sumur resapan. Setiap rumah. Ya. Nah itu saya kira salah satu solusi juga, karena Betul. kita di atas itu juga ngalami banjir juga sih. Iya. Iya. Gitu loh. Ngalami banjir juga. Iya. Tambahan perizinan perumahan harus disertai dengan kapasitas ya, disesuaikan dengan kapasitas drainasenya. Iya. Jangan sampai kemudian perizinan nambah 30, Pak, ini hanya 30 aja kok unitnya. Loh, tapi drainasenya nggak mampu ini kalau ditambah lagi. Betul. 30 rumah Ya. tambahan ya. Ya, tambahan ini. Ya. Nah, otomatis kita menyampaikan ke pengembang waktu itu agar supaya oke, silakan dengan melanjutkan, tapi harus kita perjanjian setiap rumah satu sumur resapan. Sumur resapan. Sehingga tidak menambah beban drainase tadi. Iya. Karena cross drain tadi Cross drain, ya. nggak mampu lagi. Iya. Wong yang keadaan existing saja, yang hari ini saja nggak mampu. Iya. Ini kemudian perizinan turun lagi, tambah lagi. Iya. Sementara itu tetap seperti itu aja. Betul, Pak. Ini Iya. ini akan insya Allah ya menutup podcast kali ini di PPT yang saya serahkan Mas Agus itu. Iya, siap. Nanti kita tampilkan, ya. Menata kota. Itu ya. Iya. Menata air, menata kota. Insya Allah ini akan menjadikan Semarang menjadi Semarang yang lebih kuat lagi. Alhamdulillah, ini masukan yang sangat berarti ini, dan tadi sudah kita minta juga untuk catatannya nanti bisa ditampilkan pada saat Mas ngedit ya nanti ya. Ya, jadi itu tadi pemirsa suara Tembalang hari ini kita khususkan. Wah, luar biasa ini warga Tembalang yang hari ini sudah mungkin merasakan bagaimana kita pada saat menghadapi banjir setiap tahun itu. Lalu apa sih peran kita sebagai masyarakat, sebagai warga yang baik untuk bisa membantu bapak-bapak ini untuk bisa mengurangi nanti debit air tahun depan kalau pas terjadi musim penghujan. Itu terutama dari rumah sendiri kita juga sudah harus mulai sadar diri bahwa pilah sampah itu harus dilakukan, lalu membuang sampah juga tidak boleh sembarangan, karena sampah itu juga salah satu tadi sudah disampaikan Mas Irfan. Jadi sedimentasi itu bukan hanya pasir yang ikut dari atas ke bawah, tapi juga sampah-sampah yang setiap harinya secara tidak langsung atau secara tidak sadar kita lakukan pembuangan sampah yang sembarangan itu tadi selalu kita lakukan. Mungkin itu ya Mas Irfan. Betul. Ya, terima kasih sekali Bapak-bapak untuk waktunya. Siap. Ini mumpung pas kumpul, jadi tadi saya minta untuk bisa disampaikan semua, karena hari ini kami punya channel, kita punya kanal yang harapan kita juga sama, bisa langsung kita berikan kepada Ibu Wali Kota, terutama hal ini kita sampaikan itu karena beliau adalah kader kita, kader PDI Perjuangan. Kami pengen bisa memberikan sumbangsih terhadap pemerintah Kota Semarang melalui podcast Suara Banteng Semarang. Mudah-mudahan ini bisa kita sampaikan langsung kepada beliau, Ibu Agustina Wilujeng dan Pak Wakil Wali Kota dan teman-teman pokirnya. Ayo jangan lupa tadi teman-teman fraksi, tadi Pak Lurah sudah notice sedikit, sudah berkomunikasi secara langsung, secara intens dengan Mbak Leli Purwandari. Terima kasih Mbak Leli Purwandari yang sudah membantu kami di Tembalang selama ini, dan mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini, ikhtiar kita bisa berdampak langsung secara menyeluruh, terutama di wilayah Tembalang. Terima kasih sekali waktu yang disempatkan. Saya yakin beliau pasti menyempatkan karena beliau orang sibuk yang sudah
hadir ke podcast yang hari ini. Salam dari Bapak Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Semarang, Bapak Indro Dwi Cahyono, yang insya Allah saat ini sedang berjibaku juga menengadahkan tangan, mendoakan kita semua yang ada di Kota Semarang. Saya titip juga untuk Tembalang, didoakan di Mekah karena beliau sedang naik haji dan insya Allah tanggal 13 nanti baru bisa kembali. Beliau titip salam buat Bapak sekalian dan terima kasih sekali atas waktu yang diberikan, lalu juga masukan-masukan untuk pemerintah Kota Semarang yang hari ini sudah kita lakukan. Terima kasih juga untuk para pemirsa. Jangan lupa Suara Banteng Semarang, ini episode kedua ya, episode kedua yang akan ditayangkan. Saya minta tolong untuk bisa didengarkan apa yang menjadi keluhannya ini ya. Jadi kalau dari pemirsa juga ada masukan, nanti bisa langsung WA Pak Lurah, Mas Ketua LPMK, Mas Irfan juga boleh. Nanti kita akan bareng-bareng untuk bisa mengelaborasikan kembali apa yang menjadi kebutuhan kita bersama. Jangan lupa di subscribe, juga di belnya itu gimana caranya itu? Wah, dipencet gitu ya. Iya, dipencet loncengnya, lalu juga di komen, ya subscribe-nya kan sudah pasti toh ya. Kalau teman-teman Banteng Semarang ini pasti sudah mengikuti. Sekali lagi terima kasih. Saya pamit undur diri. Saya akan menutup acara ini dan sekali lagi matur suwun sangat kepada Bapak sekalian atas rawuhnya, dan acara kami tutup. Saya undur diri. Saya sebagai host Agus Wiharto mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.